Surat Al-Fatihah, ya, sang pembuka. Sebuah doa yang mungkin udah otomatis banget kita ucapkan, ya kan? Diulang berkali-kali dalam sholat kita setiap hari. Tapi pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan beneran bertanya, apa ya yang sebenarnya sedang kita buka setiap kali kita membacanya? Kita semua hafal kalimat pembuka yang menenangkan ini. Tapi, gimana kalau saya bilang, di balik kata-kata yang begitu akrab di telinga kita ini, ternyata tersimpan sebuah peta, sebuah panduan, langkah demi langkah untuk sebuah perjalanan spiritual yang sangat dalam? Bayangin, cuma 7 ayat singkat, tapi diulang miliaran kali setiap harinya di seluruh dunia. Ternyata di dalamnya itu ada sebuah peta perjalanan yang dimulai dari sekedar ucapan di lidah sampai meresap jauh ke dalam lubuk hati. Yuk kita telusuri bareng-bareng peta tersembunyi ini. Oke, perjalanan kita mulai dari permukaan dulu ya. Dari apa yang kita semua sudah pahami. Kita lihat lapisan paling luar, doa yang ada di bibir kita. Nah, ini dia makna yang paling kita kenalkan. Isinya pujian, pengakuan, terus permohonan. Kalau dalam terminologi spiritual, ini tuh namanya tingkatan syariat. Ini fondasinya, aturan mainnya. Ibaratnya kalau kita mau bangun rumah, kan harus ada fondasi yang kuat dulu sebelum pasang dinding dan atap. Nah, syariat ini persis seperti fondasi itu. Tapi pertanyaannya sekarang, apa cuma sampai di sini aja? Gimana kalau doa ini ternyata bukan sekedar teks untuk dibaca, tapi sebuah realitas yang harus kita alami lapis demi lapis? Gimana kalau ini sebenarnya adalah sebuah pendakian spiritual? Nah, disinilah perjalanan kita mulai menanjak. Jadi Al-Fatihah itu bukan cuma satu level pemahaman, tapi sebuah peta untuk pendakian spiritual yang punya beberapa pos pemberhentian. Coba lihat peta ini deh. Perjalanan kita itu dimulai dari kaki gunung, yaitu syariat. Apa yang kita lakukan secara fisik. Terus kita mulai mendaki ke Thorikat, di mana perjalanan itu mulai masuk ke dalam hati. Makin tinggi lagi, kita mencapai hakikat, realitas yang sesungguhnya di level jiwa. Dan puncaknya, di sanalah ada makrifat, sebuah pemandangan ilahi yang luar biasa. Jadi gini, kalau syariat itu adalah apa yang kita lakukan, misalnya gerakan sholat, maka thorikat adalah kenapa kita melakukannya. Ini adalah jalan batin yang mengubah aturan jadi hubungan yang tulus. Sholat bukan lagi sekadar kewajiban, tapi jadi sebuah kerinduan untuk bertemu. Nah, ini transisi penting banget, dari sekedar melakukan menjadi merasakan. Oke, sekarang kita lihat sesuatu yang lebih dalam lagi. Gimana struktur doa ini sendiri ternyata menyimpan sebuah titik balik yang dramatis, sebuah momen kunci di tengah perjalanan. Nah, perhatikan baik-baik deh perubahan di sini. Ini luar biasa banget loh. Di 4 ayat pertama, kita itu kan posisinya ngomongin tentang Tuhan. Kita memujinya seolah-olah dari kejauhan. Tapi tiba-tiba, boom! Di ayat kelima, semuanya berbalik. Kayak ada tirai yang kebuka. Kita nggak lagi ngomongin dia, tapi kita langsung ngomong ke dia. Percakapannya jadi langsung, tatap muka, personal banget. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Ayat ini, inilah detak jantungnya Al-Fatihah. Seluruh doa ini seakan-akan berputar di ayat ini. Ini adalah deklarasi total, sebuah penyerahan diri yang mutlak. Jadi, poin krusialnya adalah, inilah momen di mana perjalanan kita berbelok ke dalam diri. Ini adalah deklarasinya seorang salik atau pejalan spiritual yang sadar betul bahwa semua jalan, semua ibadah, dan semua harapan itu ujung-ujungnya cuma satu, hanya kepada Tuhan. Hubungannya jadi sangat pribadi. Setelah percakapan yang begitu intim tadi, kita makin dekat ke puncak pendakian. Kita mulai masuk ke wilayah hakikat atau realitas sejati, dan akhirnya tujuan tertinggi, marifat atau pengenalan yang langsung. Jadi apa sih sebenarnya marifat itu? Gini deh, bayangin bedanya antara baca buku tentang cinta sama benar-benar jatuh cinta. Nah, itulah bedanya. Ini bukan lagi tahu tentang Tuhan dari buku atau ceramah, tapi mengenalnya secara langsung, merasakan kehadirannya di setiap tarikan napas kita. Dan kalimat ini dengan indah banget menggambarkan esensinya. Puncak pengenalan itu adalah momen di mana aku berhenti dan dia yang memulai. Ini adalah saat di mana ego kita melebur dan yang tersisa hanyalah kesadaran penuh akan Tuhan. Jadi, inilah tujuan akhir dari perjalanan Al-Fatihah. Kita mencapai keselarasan total dengan Tuhan.
Kita sadar sepenuhnya bahwa kita ini bergantung total badannya, dan hidup kita ini adalah amanah darinya. Ini bukan lagi soal ritual, tapi tentang hidup dalam kesadaran spiritual di setiap detiknya. Setelah kita menjelajahi seluruh peta perjalanan ini, yuk kita kembali lagi ke awal tapi dengan kacamata yang baru. Apa sih sebenarnya makna Al-Fatihah bagi kita sekarang? Ternyata, Al-Fatihah itu bukan cuma sang pembuka Al-Quran. Ia adalah gerbang masuk ke dalam kolbu. Pintu gerbang menuju hati kita sendiri. Inilah kuncinya untuk membuka ruang kesadaran kita yang paling dalam. Al-Fatihah itu seperti kompas spiritual bagi setiap pencari. Di dalamnya ada petunjuk jalan pulang dari ciptaan untuk kembali kepada Sang Pencipta. Jadi ini bukan ritual yang statis, tapi alat navigasi yang sangat dinamis. Kesimpulannya, Al-Fatihah itu mengundang kita dalam sebuah perjalanan pendakian. Kita diajak untuk memulai dengan aturan lahiriah, lalu berjalan di jalur batin, kemudian menemukan realitas yang sejati, hingga pada akhirnya kita tiba pada pengenalan yang mendalam kepadanya. Al-Fatihah itu artinya sang pembuka. Pertanyaannya sekarang untuk kita renungkan adalah, setelah memahami peta ini, kira-kira pintu apa yang akan ia buka untuk Anda?